Perkenalkan, namaku Dimas Adiaksa dengan NRP 5025251107 dari kelas struktur data B. Jadi di video ini aku akan mendemokan hasil dari praktikum dan revisi eh, modul 2 struktur data. Jadi untuk soal yang nomor satu tuh mengenai resonansi kristal yang dimana permasalahannya itu adalah mencari apakah terdapat resonansi di suatu angka, dan maksud dari resonansi itu adalah jumlah dari parent dan salah satu childnya. Jadi contohnya contoh contoh resonansi yang dimaksud itu kayak misal ini dengan ini 5 tambah 1 6. Kalau misal ada resonansi bernilai 6 yang mana itu hasil dari ini, maka eh, ya tree ini memiliki resonansi di angka 6. Jadi seperti itu. Jadi untuk problem solving dari aku sendiri, yang pertama ya ini inputnya, ini input datanya, ini input dari nilai resonansi yang diminta, dan ini outputnya. Kalau misal beresonansi, nanti outputnya yes, dan kalau misal enggak ya no. Jadi di sini yang aku lakukan itu dengan membuat suatu fungsi dulu bernama isResonance dengan parameternya itu tree dan data yang diminta. Nah, di fungsi ini terdapat sebuah kondisi yang dimana kondisi ini nanti dipakai di fungsi rekursif. Dan terdapat fungsi rekursif, fungsi dulu yang namanya getPC. Ya ini nanti buat ngecek apakah terdapat nilai nilai di antara parent dan child-nya yang memenuhi. Buat ngecek aja. Lalu habis itu fungsi ini nanti mengeluarkan kondisi. Jadi kalau misal kondisinya nol itu resonansi nilai X tidak ditemukan, dan kalau misal kondisinya satu, resonansi dengan nilai X ditemukan. Jadi eh, di fungsi ini merupakan fungsi rekursif yang dimana nanti fungsi rekursif ini berhenti ketika kondisinya itu nol. Nah, biar bisa gitu aku pakai pointer biar nanti kondisi nilai ini untuk di semua fungsi itu bakal sama di semua fungsi yang direkursifkan. Jadi kalau misal ya kondisinya itu sudah satu, maka rekursifnya berhenti. Contohnya di sini, kalau misal kondisinya itu udah satu, itu berhenti. Nah, lalu dia ngecek chart yang kiri. Kalau misal yang kiri itu ada isinya, maka dia ngecek lagi dengan menambahkan nilai nilai dia, atau di sini sebagai parent ditambah dengan nilai dari child kirinya. Nah, kalau misal nilainya itu sama dengan nilai X atau nilai resonansi yang diminta, maka kan berarti itu udah beresonansi di nilai tersebut. Maka kondisinya satu. Kondisinya satu kan benar, nanti ya udah berarti nanti fungsi rekursifnya. Kalau dia ngerekursif lagi. Kalau misal yang ini nggak terpenuhi atau misal nggak beresonansi di nilai tersebut, maka dia melakukan memanggil fungsi lagi, rekursif lagi. Nah, lalu eh, dia juga ngecek nilai child kirinya. Kalau misal child kirinya itu dia memiliki child di bagian kanan maksudku. Nah, dia sama mirip yang kiri tadi, ngecek nilai parentnya dan mentotalkan nilai parentnya dan yang kanan itu nilai child kanannya. Kalau misal terpenuhi ya satu, dan kalau misal nggak terpenuhi, dia ngejalanin fungsi lagi, manggil fungsi lagi, tapi dengan
rootnya itu sebagai jalur yang kanan. Oke, jadi untuk yang nomor satu seperti itu. Oke, jadi untuk soal yang nomor dua, soal yang nomor dua itu kan cuma diminta diberikan sebuah angka dan tapi angka itu nggak boleh nanti diberikan sebuah angka nanti outputnya itu kalau misal ada inputan angka yang duplikat maka eh, angka itu cuma setiap angka yang memiliki duplikat itu cuma bisa di output sebanyak satu kali. Tapi nanti outputnya itu tetap tetap sesuai urutan dari inputan itu. Jadi untuk di untuk problem problem solving dari aku itu aku pakai dua struktur struktur data yaitu ada vektor dan ada set. Jadi nanti eh, vektor itu buat eh, set itu nanti buat eh, ngecek ya nanti buat pengecek apakah ada nilai yang duplikat apa enggak di situ. Atau maksudnya udah ada nilai apa enggak di situ. Lalu nanti nilai-nilai itu dimasukkan ke vektor. Dan nanti yang kita output itu ya vektornya. Jadi eh, untuk kodenya di sini aku pakai C++. Ada vektor namanya adalah dan ada step namanya S. Ya ini nanti inputannya cnn lalu di input. Nah tapi di sini ada sebuah auto auto mana itu? Ya iterator nanti yang dipakai buat ngecek apakah nanti ada nilai atau enggak. Nah kalau misal eh, di iteratornya itu ternyata sampai di n itu kan berarti nilainya nggak ketemu ya. Nah kalau misal nggak ketemu maka nanti eh, nilai input tadi itu dimasukkan ke vektor adalahnya ini lalu eh, dimasukkan juga ke kemana ya namanya ke set ini tadi ke S. Jadi nanti kalau misal udah ada nilai misal udah ada angka satu di vektor satu dan set satu kan berarti nanti kalau misal dicek di sini berarti kan sudah ada nilainya maka kan nggak dimasukkan lagi ke vektornya jadi seperti itu lalu di sini outputnya kan cuma vektor aja jadinya ya output kayak biasa yang dioutputkan kan vektornya jadinya nanti sesuai lah sama urutannya kan ya di input di setiap maksudnya di push di setiap inputan itu sehingga vektor itu sesuai urutan di inputan tadi tapi nggak memiliki nilai duplikat jadi seperti itu. Oke, jadi untuk soal yang nomor tiga itu kan diminta sebuah bukan diminta permasalahannya itu adalah eh, menyimpan data-data dari skor kesehatan kucing-kucing ini. Jadi di datanya itu disimpan dalam bentuk tree, BST, tapi yang berbeda di sini adalah datanya itu kalau misal ada nilai yang duplikat, maka ya dia tetap dimasukkan. Jadi tree-nya nggak bersifat unik. Dan nilai yang sama itu nanti bakal disimpan ke kanan dari node-nya itu. Oke, lalu outputnya itu ada nanti eh, in order per order post order itu ada minimum value dari data-data itu, maksimumnya juga, dan ada ketinggian dari tree-nya juga, lalu dia ngecek sebuah inputan X, apakah ada atau enggak, lalu frekuensi keluaran dari X itu. Jadi di kode dari aku di sini aku pakai C, aku pakai template BST biasanya, tapi di sini ada yang aku buat, eh, terutama di BST insert yang ini. Kalau di template itu
dia cuma dari sini sampai sini aja, tapi di sini aku tambahin kan kalau ini kurang dari, kalau ini lebih dari. Kalau misal else lagi itu kan artinya sama dengan. Dan kalau sama dengan kan tadi dimasukkan ke kanan. Jadinya nanti base insert root right. Lalu ada yang aku ubah yaitu BSD search yang ini. Di template awalnya itu ini cuma lebih dari, bukan lebih dari sama dengan. Karena kalau misal cuma lebih dari doang nanti dia nyari itu dia nyari nilainya itu yang nggak sampai itu. Dia bakal dia bakal nggak muncul hasilnya. Dan kenapa aku ubah yang BSD search ini? Karena BSD insert yang nanti dipakai di luar itu butuh BSD find. Yang dimana BSD find itu butuh BSD search. Kalau misalnya kalau misalnya nggak ubah, itu nanti nilainya itu nilai yang duplikat itu nggak bakal masuk. Oke. Modifikasinya seperti itu. Lalu di sini output yang lain ada in order transversal ya yang sampai post order itu kayak biasanya ngikut template. Lalu ada minimum value dan maximum value. Eh, Kalau aku di sini di get min ini aku nyiapin sebuah variable result yang nantinya dipakai sebagai output, maksudnya return dari get min ini. Nah, res ini berubah karena dia nanti dijadikan sebagai reference di fungsi get min yang ini, dan get min itu nanti kan rekursif. Nah, get min ini nanti fungsinya itu buat nyari nilai nilai bekerja dengan cari nilai yang paling kiri. Dan kalau misal paling kiri dari tree itu kan berarti nilai paling kecilnya itu, nilai paling kecilnya. Jadi kalau misal udah nggak ketemu, misal udah di ujung yang nol itu tadi, maka res itu tadi kan sebagai referensi ke ini, nanti nilainya bakal merupakan nilai yang ada di ujung kiri. Getmin seperti itu. Yang getmax kurang lebih sama, tapi nanti dia itu ke kanan, ke paling ujung kanan. Makanya nanti di sini root right. Lalu untuk yang height, di sini ada fungsi get height. Dia nanti bakal manggil sebuah fungsi lagi yang nanti sifatnya rekursif. Di sini nanti dia bakal ngebandingin ketinggian di anak kiri dan anak kanannya. Nanti dia bakal ngambil yang paling tinggi dan lalu ditambah satu karena itu sebagai selisih antara apa namanya, antara parent dan childnya. Dan kalau misal di sini dia ada di paling ujung, dia return minus satu. Ini sebenarnya nggak return nol aja, tapi di sini minus satu, makanya di sini nanti ditambah satu. Ya kalau ini nggak usah pakai ini nanti ya ininya nol aja. Jadi seperti itu. Lalu yang untuk yang search sendiri, di sini aku nggak pakai basic find karena kalau pakai basic find itu nanti eh, dia malah nggak dapat dia malah nggak dapat yang ini yang nilai duplikat itu. Jadinya aku pakai buat fungsi baru lagi aja yang namanya cari, yang dia bakal ngeluarin ngeluarin variable condition maksudnya dengan default value nol. Nol itu belum diketahui, nggak ada nggak ketemu, dan kalau misal satu itu ketemu. Nah ini nanti sebagai reference juga untuk fungsi cari yang rekursif ini. Kalau misal dia kondisinya itu kan satu, itu kan berarti ketemu. Jadinya dia gak bakal memanggil fungsi lagi, dia bakal berhenti. Nah, lalu kalau misal eh, di rootnya itu ada datanya, ya di sini dia
in order, dia bakal ngecek ke kiri dan kanan. Nah, di sana, di tengah-tengahnya itu, dia bakal ngecek apakah nilai not tersebut itu sama dengan datanya itu tadi, data yang kita minta tadi. Kalau misal nilainya itu sama, kondisinya itu nanti jadi satu, ketemu. Yang cari seperti itu. Lalu untuk yang get frekuensi, yang dapetin nilai frekuensi itu eh sebenarnya mirip-mirip aja sebenarnya dengan fungsi cari ini tadi. Tapi di sini itu kalau misal dia ketemu datanya itu dia nambah satu resultnya itu tadi. Dan juga di sini nggak ada return ini karena kan dia nyari duplikat. Dia nyari duplikat. Sedangkan cari itu satu aja cukup. Oke. Jadi untuk yang nomor tiga seperti itu. Oke. Jadi untuk yang nomor empat, intinya itu nanti masukkan data-data ke sebuah tree BST biasa. Nanti yang diminta itu adalah total data-data dari node di ketinggian tertentu. Yang nantinya dilakukan dengan melakukan cek X ini. X itu sebagai nil. Nanti ketinggian tertentu untuk cek ini. Dan problem solving dari aku, di sini aku pakai C. Dan nanti itu dilakukan dengan menggunakan fungsi calculation ini. Calculate. Di calculate ini ada dua variabel, yaitu res nanti sebagai total dari node-node di ketinggian itu, dan nanti yang dikeluarin merupakan res itu tadi, dan pertama di set ke nol. Lalu ada current depth, yang nantinya itu ngecatat ketinggian node tersebut, ketinggian tiap-tiap node itu. Dan di sini nol karena uh, root itu dianggap berada pada kedalaman nol. Lalu di sini nanti dia bakal manggil fungsi rekursif namanya calcdep, yang dimana dia menerima tiga parameter yaitu depth, current depth, dan rest. Depth ini merupakan nilai ketinggian yang kita minta, current depth itu nilai dari ketinggian node di node itu, dan rest itu ya nanti nilai total yang dimana nanti itu menggunakan pas by reference. Nah, di sini eh, aku melakukannya itu ya apa yang namanya pre-order kalau nggak salah, kayaknya pre-order ya kalau gini ya. Jadi kalau misal eh, current depth-nya itu sama dengan depth itu tadi, ya maksudnya eh, ketinggian node itu merupakan berada di ketinggian yang kita minta, maka nilai resultnya itu tadi kita tambah dengan nilai di node tersebut, nilai yang dimiliki node tersebut. Habis itu, current depth-nya itu kita tambahin satu. Kenapa tambahin satu? Nanti kita kan mau ngecek nilai yang ada di kiri itu. Nah, ya, maksudnya ngecek nilai ngerekursif ke child, ke setiap childnya itu. Nah, jadi di sini dia bakal rekursif lagi ke childnya itu, yang di sini yang kiri dan di sini yang kanan. Jadi fungsinya seperti itu aja. Ya ini outputnya dan ya seperti itu aja. Eh, jadi eh, demo praktikum dari saya ya seperti itu. Terima kasih.